Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala KJRI Pak Kampung Dalam, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDNI Pak Kampung Dalam, dan yang kami banggakan Ibu calon guru penggerak angkatan 10 SDNI Pak Kampung Dalam, ada Ibu Sri Atnyani Darmawati SPD. Pertama, Bapak Ibu, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini, di siang hari ini kita bisa berkumpul di aula ruang guru SDNI Pak Kampung Dalam dalam rangka desiminasi pendidikan guru penggerak budaya positif oleh Ibu Sri Atnyani Darmawati SPD. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita buka acara desiminasi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala KJRI Pak Kampung Dalam, yang pada hari ini diwakili oleh Ibu Tri Astiti Nindong MPD selaku Wakil Kurikulum dari SDNI Pak Kampung Dalam. Kepada Ibu Titis disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah, kita bisa berkumpul kembali di ruang guru ini dengan kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu, hari ini kita berkumpul intinya adalah untuk belajar bersama, karena sebagai guru kita harus peka terhadap segala bentuk perubahan dan pembaruan. Nah, hari ini kita alhamdulillah ada pembelajaran baru, kita sharing dengan Dharma yang didapat dari program guru penggerak. Nantinya harapan kita dengan adanya kegiatan ini tentunya kita refresh pembelajaran kita. Apa yang disampaikan Dharma, mari nanti kita coba praktekkan, kita laksanakan, sehingga nantinya pasti ada dampak pada siswa. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Yang kedua, tak lupa kita haturkan semua dasar, kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad, semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Bapak Ibu, sesuai pembukaan tadi, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Nanti ada beberapa teman yang belum bisa hadir atau izin, apa yang nanti disampaikan oleh Dharma tolong disampaikan ke teman-teman yang lain, sehingga ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita kembangkan lagi, kemudian kita praktekkan lagi ya, kita praktekkan di kelas. Semoga hasilnya berdampak baik untuk anak-anak. Judulnya Dharma, Desiminasi Pendidikan Guru Penggerak Budaya Positif. Nah, ini ada budaya positif, berarti yang namanya budaya ini kan terus menerus. Mari, mungkin ada hal yang belum kita terapkan. Nanti bagaimana apa saja isinya kalau disimak dengan baik. Budaya positif dilihat dari judulnya, berarti semuanya insya Allah berdampak baik bagi anak-anak. Dan ini perlu dilakukan terus menerus, berkelanjutan, tidak hanya
seminggu, 2 minggu, tetapi terus dan menyeluruh. Tidak hanya kelas besar, tapi kelas kecil juga perlu diajarkan. Udah berapa bulan ini mengikuti guru berat? Sudah berjalan 3 bulan. Ya, alhamdulillah 3 bulan. Tentunya ilmunya nanti jangan lupa ya Bu, kita sharing, ya kita sharing sehingga nanti ketika diharapkan kita berdampak pada sesuai visi misi kita, sesuai visi misi SD 4 kalau dalam mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila, tentunya dengan kegiatan yang menyenangkan. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti lancar, ya, lancar saja. Kemudian Bapak Ibu guru juga menerima, memahami. Mungkin nanti kalau ada yang ditanyakan, silakan didiskusikan bersama, ya, kita diskusikan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang siap belajar hari ini. Saya rasa itu benar, selamat mengikuti. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Ibu, saat ini waktunya untuk teman kita pengusianya di Dharmawati SPD dan Desi Ibu Dharma untuk mempresentasikan destinasinya untuk kali ini, yaitu tentang budaya positif. Maka dari itu mohon disimak secara seksama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada Bu Dharma dan nanti bisa diimbaskan kepada peserta didiknya dan teman-teman yang belum bisa hadir untuk hari ini. Monggo Bu Dharma, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Bunda selaku moderator pada acara diseminasi pendidikan guru pemula budaya positif. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang bisa meluangkan waktunya di siang hari ini untuk mengikuti diseminasi pendidikan guru pemula, merupakan salah satu tugas dari modul 1.4 yang akan kita terapkan, akan kita ibaskan tentang budaya positif di sekolah. Mari bersama kita belajar tentang apa itu budaya positif. Sebelumnya, budaya positif itu bisa terwujud apabila kita dalam satu warga sekolah itu bisa saling berkolaborasi, sehingga kita bisa memunculkan budaya positif yang kita ciptakan di sekolah yang kita cintai ini. Konsep utama dari modul budaya positif adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang berikutnya, disiplin positif. Ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan kebutuhan dasar. Ini nanti akan kita jelaskan sedikit demi sedikit. Apabila nanti ada masukan ataupun ada tanggapan dari Bapak Ibu guru, akan kami terima untuk kebaikan budaya positif nanti kita yang akan kita ciptakan di sekolah kita. Untuk yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan
paradigma baru ini, kita sebagai guru yang dulunya kita ini pengalaman saya sendiri ya, mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mengalaminya. Saya dulu sebelum mengikuti pembelajaran proses guru penggerak ini, saya mempunyai pola pikir yang tidak berpusat kepada anak didik saya. Saya masih mengutamakan saya sendiri kepada anak-anak, menuntut anak-anak untuk mengikuti apa yang saya katakan, menirukan apa yang saya contohkan. Jadi saya tidak memberikan kesempatan anak didik saya untuk bisa menyampaikan pendapat, memberikan pendapat. Jadi hanya berorientasi pada saya sendiri selaku gurunya. Namun ternyata dalam pendidikan guru penggerak di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu seorang guru harus bisa memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan pendapatnya, untuk memberikan apa yang ingin dia sampaikan kepada Bapak Ibu gurunya. Jadi pembelajaran di guru penggerak itu memberikan contoh kalau di sekolah itu seorang guru harus bisa berpihak pada murid. Karena dalam filosofi Ki Hajar Dewantara di situ juga disebutkan sesuai profil pelajar Pancasila itu anak harus bisa mempunyai karakter yang baik. Sedangkan karakter ini harus kita terapkan, harus kita biasakan setiap hari dan berkelanjutan. Oleh karena itu, jika kita sebagai guru hanya berpusat dan orientasi pada diri kita sendiri, maka anak tidak akan nampak karakternya itu seperti apa yang diinginkan itu apa, itu tidak akan nampak. Oleh karena itu, dengan paradigma baru ini, kita mempunyai merubah pola pikir kita sebagai guru untuk lebih berpihak kepada murid. Di situ guru dituntut untuk lebih bisa mendengarkan apa yang murid rasakan, mendengarkan apa yang murid inginkan. Karena di dalam satu kelas setiap anak didik itu mempunyai pendidikan karakter yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menuntut satu anak itu untuk menjadi sama. Oleh karenanya itu, mulai saat ini mari teman-teman kita merubah pola pikir kita untuk lebih bisa menerima anak-anak itu menjadi bagian dari kita, bukan hanya kita yang menuntut mereka. Jadi seperti itu. Lanjut, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan mereka? Nah, di sini nampak dari kalimat mati di atas itu sudah nampak bahwa kepala tangan itu yang memiliki adalah kita seorang guru. Di dalam ruang kelas itu guru sebagai pemimpin pembelajaran, namun tetapi guru tidak bisa menuntut anak-anak untuk selalu mengikuti keinginannya. Dan di dalam kelas itu akan muncul banyak masalah, entah itu masalah yang diakibatkan oleh satu anak yang akan berdampak pada anak-anak dalam satu kelasnya. Sebagai contoh, di dalam paparan saya itu saya munculkan lanjut ini. Nah, di situ ada miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Ini pola pikir kita yang lama. Di situ ada gambar salah satu gambar seorang guru yang dipegang dengan tangan, dikendalikan oleh tangan yang besar. Itu merupakan sepertinya kita terbebani dengan suatu materi yang banyak dan harus kita selesaikan, kita tuntaskan kepada anak didik kita. Seharusnya kita tidak seperti itu. Seorang guru tidak diharapkan seperti itu. Dan di sebelahnya lagi itu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Di awal kita seorang guru itu mempunyai pikiran kalau kita memberikan kritik dan memberikan ucapan kata-kata kepada anak didik kita yang
mereka merasa bersalah, itu kita mempunyai kepercayaan kalau dengan kita berkata keras mengatur mereka, itu akan merubah karakter anak. Sebenarnya yang diinginkan tidak seperti itu. Kita tidak mengingat seperti itu. Itu hanya ilusi bahwa orang dewasa itu bersifat memaksa kepada anak-anak dengan berkata, dengan tuntutan, kalau kamu begini nanti kamu akan jadi seperti ini. Nah, itu sebenarnya kita rubah Bapak Ibu. Itu budaya yang harus kita tinggalkan. Kita harus membuat budaya-budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita, sehingga kita bisa membentuk karakter yang lebih baik lagi. Lanjut ini. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, pada kalimat di atas itu, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi dari paparan saya di atas itu nampak sekali kalau kita sebagai guru tidak bisa memaksakan keinginan kita kepada anak didik kita. Jadi dengan karakter anak yang berbeda-beda tadi, kita sebagai seorang guru harus cerdas memilih cara untuk menyampaikan supaya anak didik kita bisa menerima kita dengan senang dan gembira. Itu. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendekat sang guru untuk berusaha. Nah, di sini nampak sekali, seandainya kita memberi kalimat-kalimat bujukan kepada anak didik kita dan tidak sesuai dengan kenyataan, apabila anak didik kita masih di usia kelas 1, 2, 3, dia bisa menerima. Akan tetapi di saat dia sudah beranjak di kelas 4, 5, dan 6, dia mulai bisa berpikir dengan apa yang telah disampaikan gurunya, kalimat-kalimat bujukan dan tanya tadi, kalau menurut dia tidak cocok dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru, dia akan mulai menolak. Dan secara tanpa menyadarinya dia juga tidak mau menerima bujukan dari Bapak Ibu guru tadi. Mungkin itu. Lanjut ini. Nah, di sini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi-ilusi guru. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ini satu contoh. Semisal kita menyatakan suara halus tapi yang bentuknya mengontrol murid, yang hasilnya akan menjadi suatu kegagalan. Semisal contoh ada masalah seperti ini. Dalam pelajaran saya olahraga, ada satu anak yang tidak mau menimbulkan atau memperhatikan saya. Secara tidak langsung saya akan mengatakan seperti ini. Semisal, Rudi, kenapa kamu dari tadi tidak memperhatikan guru? Kamu tidak kasihan dengan ibu yang dari tadi ngomong
Jadi kalimat-kalimat seperti itu tidak perlu kita sampaikan dengan tujuan untuk membuat anak itu menjadi mau mengikuti kita. Dampak dari kalimat halus itu akan berdampak di masa yang akan datang, membuat anak itu menjadi suatu kegagalan. Jadi di sini guru harus bisa bagaimana mengatur kalimat supaya anak tadi tidak membuat merasa bersalah karena dengan dia tidak memperhatikan, akhirnya bapak ibu gurunya menjadi seperti ini. Jadi kalimat seperti itu sebenarnya kita hindari. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan terbentuk. Nah, di sini kita sebagai guru tidak boleh memaksa keinginan anak seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, karena pada jangka panjangnya akan berdampak tidak baik kepada siswa-siswi kita. Mungkin selama ini Bapak Ibu guru juga mengalaminya, nggih. Pak Retno mungkin pernah mengalami, nggih. Pernah, nggih. Pak Marti juga pernah, nggih. Kita akan selalu mengalami hal-hal seperti itu karena kita memang dihadapkan dengan anak didik yang harus kita bentuk karakter mereka untuk menjadi lebih baik. Nggih. Lanjut Bu Ninen. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada paparan saya sebutkan, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, kita harus mempunyai paradigma baru yang akan menuntun anak-anak kita menjadi karakter-karakter yang baik dengan budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Lanjut ini, di sini ada dua kolom Bu. Di salah satu kolom itu ada stimulus respon tentang dunia, yang di sebelahnya ada teori kontrol tentang dunia. Di sini ada perbedaan. Yang pertama dari stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu sama. Akan tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, itu menurut teori stimulus respon tentang dunia. Namun teori kontrol tentang dunia berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Akan tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di dalam stimulus respon tentang dunia. Akan tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Di dalam stimulus respon dikatakan seperti itu. Di dalam teori kontrol tentang dunia, hanya ada yang bisa mengontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, itu dari stimulus respon. Akan tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Akan tetapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di dalam stimulus respon yang terakhir tentang dunia, model berpikir menang atau kalah. Akan tetapi di dalam teori kontrol, model berpikir menang. Jadi itu perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Di sini kita akan masuk
dalam disiplin positif. Kebanyakan orang cenderung menghubungkan kita disiplin positif dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Kecenderungan tersebut harusnya dirubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam diri anak sendiri, intristik, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan ataupun menghindari dari rasa tidak nyaman atau hukuman. Nilai-nilai kebajikan universal yaitu meliputi satu, merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Di sini ada satu pertanyaan pematik nanti yang akan bisa menghubungkan kita dengan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, ini salah satu contoh. Pak Sukar, wali kelas 3 di SD Negeri Sejajar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Naim. Beberapa anak di kelas 3 datang ke Pak Sukar dan mengeluhkan Naim yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Sukar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Naim melakukan hal itu? Ini sebenarnya di sekolah kita ada. Kita punya siswa seperti ini ada. Bapak Ibu Guru mungkin bisa menjawab dari pertanyaan tadi, solusi yang bisa kita berikan untuk Naim yang sering meminta bekal temannya dengan paksa. Harap mungkin bisa menyampaikan sedikit masukannya. Pak Mardianto, monggo. Terima kasih. Mengenai masalah yang ada dari Pak Sukar, mungkin yang pertama anak tadi kita ajak ngomong dulu mengenai apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Sebenarnya apa yang dilakukan meminta bekal makan siang dengan paksa itu kita jelaskan bahwa itu kurang tepat. Jadi anak tersebut harus kita berbicara dengan tersebut, kita harus sampaikan hal-hal tersebut mungkin kurang baik kalau dengan pemaksaan. Jadi agar anak tersebut tidak melakukan itu, kita beri masukan dengan kata-kata yang bagus agar tidak melakukan tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardianto. Mungkin Bu Rini mau memberikan pendapatnya tentang kasus yang terjadi pada Naim. Dia suka meminta makanan dari temannya dengan cara memaksa. Monggo Bu Rini. Saya kira jawaban dari Pak Mas sudah betul. Barangkali saya juga menambahkan, saya akan memanggil Naim dan teman-teman yang diminta makan dengan paksa itu, kemudian bertanya apa latar belakang Naim melakukan hal tersebut. Barangkali dari jawaban Naim kita bisa mencari solusinya.
kemudian pada teman-temannya juga kita memberikan masukan supaya tidak terlalu menjudge Naim karena melakukan minta bekal secara paksa. Jangan terlalu menjudge Naim ya, karena barangkali dari latar belakang Naim melakukan hal tersebut kita bisa mencari solusinya, kemudian teman-temannya juga bisa memahami. Namun secara garis besar perbuatan Naim tidak dibetulkan. Jadi tetap kita memberikan masukan-masukan positif pada Naim ataupun teman-temannya juga supaya tidak mengulangi lagi. Terima kasih Bu Reni. Apa yang disampaikan Pak Mujanto dan Bu Reni tadi saya juga sependapat. Sebagai guru, kita tentu yang pertama akan melakukan memanggil Naim, dan kita akan bertanya. Kita tidak akan menyalahkan Naim sepenuhnya, karena Naim melakukan hal seperti itu pasti dia punya alasan. Kira-kira kenapa kamu punya alasan, Nak, kalau kamu selalu meminta nasi dengan paksa? Mungkin saja Naim itu dari rumah dia tidak sarapan, mungkin saja orang tuanya memang tidak ada uang atau apa untuk memberikan Naim makan. Mungkin berbeda lagi juga di rumah orang tuanya sibuk sehingga dia tidak memperhatikan Naim tadi sudah sarapan atau belum, tidak memberikan bekal. Jadi disitulah kita sebagai guru dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah siswa kita tanpa harus dengan menjustis dia kamu salah, tanpa memberikan kesempatan dia menyampaikan alasannya. Itu tidak, Bapak Ibu. Kita sebagai guru dituntut untuk selalu bisa mencari alasan, mencari sebabnya kenapa anak itu bersikap seperti itu, dan kita dituntut juga untuk mencari solusi, dan juga kita dituntut untuk merubah karakter Naim yang tadi dengan memaksa meminta bekal pada temannya. Itu memang tidak dibenarkan. Mungkin lanjut begini, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Nah, disitulah nampak dari kasus di atas tadi, kalau Naim melakukan seperti itu, dia juga punya tujuan dan dia juga mempunyai suatu alasan. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama penguasaan, berikutnya kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, dan berikutnya kebebasan dan bertahan hidup. Di sini dari 5 kebutuhan dasar ini ada satu yang harus ada, tidak hanya satu yang harus kita cukupi. Kalau bisa kita harus kelima-limanya harus kita lengkapi, mulai dari penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar ini, setiap anak akan membutuhkannya. Setiap anak harus mempunyai, dia harus bisa melakukan penguasaan, dia harus punya perasaan senang, dia juga harus bisa bertahan hidup, dia harus bisa punya kasih sayang dan rasa diterima, dia juga punya kebebasan. Kalau dikaitkan dengan masalah Naim tadi, dia karena kenapa dia selalu meminta nasi secara memaksa dengan temannya, mungkin ada satu kebutuhan dasar yang harus dia penuhi, yaitu dia harus bertahan hidup. Mungkin dia pada saat istirahat dia merasa perutnya lapar dan dia tidak mempunyai bekal, baik uang ataupun makanan yang bisa dia makan. Jadi dia pasti akan muncul dari dirinya sendiri, dia akan mempunyai motivasi dari dalam dirinya untuk berusaha bertahan hidup sehingga dia bisa menjadi kenyang. Terus satu contoh berikutnya yaitu dalam kasus Naim sering tawaran, sampai teman Naim kesal karena terlalu sering diminta. Setelah itu ditanya Pak Sukar, ternyata Naim kelaparan dan tidak berbawakan bekal oleh orang tuanya. Maka dari itu Naim meminta makanan teman untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Contoh kebutuhan kasih sayang dan diterima. Dalam kasus di atas, Naim menjawab alasan mengambil bekal temannya karena
karena dia merasa senang jika ada yang memperhatikannya. Akhirnya temannya memperhatikan dia dengan cara melaporkan tindakan itu pada guru, dan guru memberitahu ke orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Naim adalah kebutuhan makan, kasih sayang, dan rasa diterima. Jadi tadi latar belakangnya dari keluarga Naim itu, Naim kurang diperhatikan oleh orang tuanya, dan kejadian seperti ini sering muncul dan sering kita hadapi di sekolah. Selain bentuk-bentuk kenakalan, selain untuk ingin perhatikan itu, tidak hanya dengan cara seperti itu, banyak sekali yang telah kita temui dan telah kita lalui, dan alhamdulillah kita sebagai guru kita bisa menyelesaikannya. Contoh kasus untuk dalam kebutuhan penguasaan, Naim merasa hebat dan menjadi penguasa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Naim sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Naim di rumah kurang perhatian, berangkat dia tidak membawa bekal, di sekolah dia juga ingin menjadi penguasa. Penguasa itu bagaimana cara dia menampakkan pada teman-temannya? Seperti tadi kasus tadi yang saya sampaikan, itu salah satunya adalah kebutuhan Naim ingin mencukupi kebutuhan penguasaannya. Dia ingin menjadi penguasa di dalam kelas supaya ditakuti oleh teman-temannya. Di sini untuk kebutuhan dasar, kebutuhan kebebasan dalam kasus Naim, bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Naim sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Dia ingin memenuhi kebutuhan kebebasannya dengan cara setiap hari merampas makanan temannya bergonta-ganti. Dengan begitu dia merasa puas sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhan akan kebebasannya dia. Jadi setiap diri anak memang mempunyai karakter seperti itu. Lanjut dulu. Yang berikutnya kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kasus Naim melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati. Ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Berarti Naim sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Setelah melakukan kesalahan itu, Naim merasa puas karena teman-temannya marah. Dia mempunyai posisi tersendiri karena dia berhasil meminta makanan dari teman-temannya tadi dan membuat teman-temannya menjadi kesal. Kasus seperti ini kita juga punya. Dia Bu Nini, muridnya Bu Nini itu juga ada yang seperti ini, yang bernama Nathan. Sampai Bapak Ibu guru juga kewalahan mengatasinya. Tapi kita sebagai guru, kita tetap berusaha dan tetap semangat untuk membentuk karakter anak didik kita. Berikutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi, yaitu untuk yang pertama, untuk motivasi perilaku manusia menurut Danny Gosen ada 3. Yang pertama, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi yang munculnya dari luar, dari pengaruh dari luar. Misal dari Bapak Ibu guru yang selalu memberikan pujian, baru selalu memberikan kritikan, sehingga akan memicu seorang anak muncul motivasi eksternal dari dalam dirinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari luar dirinya. Berikutnya yang ketiga, murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, baru yang ini hal merupakan motivasi internal. Dari pertanyaan itu, motivasi internal itu muncul dalam diri anak itu sendiri. Tanpa kita rangsang, dia sudah mempunyai motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Motivasi yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk
murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Perbandingan hukuman dan disiplin atau konsekuensi. Di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Secara tidak sadar kita sebagai guru itu sering memberikan hukuman yang tujuan kita mendisiplinkan anak. Namun dalam teori kontrol kita tidak diperkenankan memberikan hukuman, karena hukuman itu akan berdampak tidak baik bagi anak didik kita di masa depannya nanti. Di sini ada hukuman yang sifatnya tidak berencana tiba-tiba, sedangkan konsekuensi di sini terencana berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui guru dan murid. Untuk arah, kalau hukuman ini satu arah dari pihak guru saja. Kalau untuk konsekuensi, umumnya dibuat guru dan murid mengetahui. Untuk bentuk hukuman bisa fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Namun beda dengan konsekuensi, yaitu sesuai kesepakatan bersama. Untuk kenyamanan, pada hukuman murid merasa tidak nyaman, namun pada konsekuensi tidak nyaman hanya dalam waktu pendek dan jangka panjangnya akan berdampak positif. Untuk keterukuran, untuk hukuman tidak dapat diukur, namun untuk konsekuensi dapat diukur. Misal 3 kali tidak mengerjakan tugas, maka akan diberikan tugas tambahan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman ini akan membekas pada anak didik kita terasa menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Namun untuk pembinaan tidak efektif, merusak hubungan atau munculkan sifat iri. Berikutnya mematikan kreativitas, juga menghukum dengan sistem ranking itu juga merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi antara hukuman dan penghargaan tadi akan berdampak tidak baik bagi anak didik kita. Untuk konsep disiplin dengan identitas sukses ini berbeda. Kalau ini ada konsekuensi dan restitusi. Ini yang diinginkan dari budaya positif. Dari konsekuensi penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, ada stimulus respon, murid menghormati peraturan, keinginan waktu untuk memenuhi kesalahan. Dari restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada memecah masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salah satu contoh yang saya sebutkan di atas yaitu siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Jikalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit dan guru marah, akhirnya muridnya takut. Namun kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan untuk restitusi, guru menaikkan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang baik kita terapkan yang mana kira-kira Bapak Ibu? Yang restitusi, setuju sekali. Memang kita dituntut harus bersikap seperti itu. Sekarang kita lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol yaitu sebagai penghukum yang pertama, yaitu dengan nada suara tinggi. Bahasa tubuh biasanya identik kalau kita sebagai penghukum itu kalau kita marah otomatis mata kita akan melotot dan jari menunjuk juga menghadap. Ini saya sering kali melakukan hal seperti ini Bapak Ibu. Karena saya di lapangan kalau anak didik saya tidak memperhatikan, saya akan emosi. Secara tiba-tiba itu muncul dari dalam diri saya untuk marah kepada anak didik saya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan merendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dari hukumannya, murid tersebut akan merasa marah hingga pelajaran dimulai.
karakter yang tidak baik. Bahkan pernah di media sosial itu ada seorang murid yang menghajar gurunya hingga gurunya harus jatuh babak belur karena dipukuli oleh anak didiknya sendiri. Mungkin salah satu penyebabnya bisa berasal dari diri kita sendiri sebagai guru yang tidak memberikan merasa nyaman dan aman kepada anak didik kita. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu membuat merasa bersalah. Ini sebagai tanda yaitu nada suara memelas, halus, bersedih, bahasa tubuh merata pada anak, lesu dengan kata-kata halus tapi sangat marah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata itu tidak boleh kita berikan pada anak didik kita. Yang akan menghasilkan murid seperti ini, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, dan murid akan merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini sangat berdampak Bapak Ibu guru. Kata-kata guru yang bersifat merendah dengan nada yang halus tapi sangat mengena pada anak didiknya, itu sangat berdampak pada karakter anak didik kita. Untuk posisi kontrol yang berikutnya yaitu sebagai teman. Nah, ini juga sering kita temui. Nada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ternyata itu tidak baik. Kita sebagai guru harus tetap ada batasan antara murid dan guru. Karena apabila guru itu terlalu akrab dan menjadi seperti teman, akan menghasilkan murid yang seperti ini. Akan ada dampaknya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan mengandalkan gurunya untuk selalu membantunya. Ini ada anak didik yang seperti ini, yaitu di kelas 3D ada di Unita. Itu siapa? Yang tinggi besar di Raka. Raka itu belum mandiri. Dia selalu akan minta bantuan Bapak Ibu gurunya. Dia mengandalkan Bapak Ibu gurunya. Maka dari itu kita sebagai guru tidak boleh bersifat atau dalam posisi kontrol sebagai teman, karena bisa kita hindari. Oke. Untuk posisi kontrol yang berikutnya, ini yaitu sebagai pemantau. Nah, ini pemantau ini seperti suaranya datang, bahasa tubuhnya formal. Apa yang telah kamu lakukan? Pertanyaan itu satu contoh pertanyaan dari posisi kontrol sebagai pemantau. Itu murid memahami konsekuensi yang harus diterima karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap merasa tidak nyaman karena menjadi pusat perhatian banyak orang. Jadi saat kita sebagai guru, kita tidak bisa menyampaikan apa yang dilakukan guru tadi salah di hadapan teman-temannya. Itu harus kita hindari. Dan untuk untuk yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dari kelima posisi kontrol tadi yang harus kita pakai, yang harus kita pilih, kalau menurut saya itu yaitu seorang guru sebagai manajer. Karena dalam posisi ini setiap ada masalah, guru akan mengatasinya dengan baik. Dia akan mengontrol muridnya, menanyakan alasannya, memberikan solusinya, dan membuat anak itu tidak mempunyai dendam kepada gurunya. Jadi sebaiknya kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Ya, lanjut begini. Yang di sini 5 posisi kontrol ini saling berkaitan. Perilaku kontrol negatif yaitu sebagai penghukum, membuat orang bersalah, dan perilaku kontrol positifnya yaitu sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus bisa sebagai
manajer. Saya akan memilih untuk yang itu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ ada 5 kalimat. Ada kalimat penghukum, pemantau, teman, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan dengan kasus-kasus yang ada di depan tadi. Lanjut begini. Posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol yang mana, Bu? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Mungkin bisa dibalik yang tadi, Bu, 5 posisi kontrol tadi. Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Sebagai penghukum, pemantau, teman, atau pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Dengan kalimat itu, seorang anak didik akan merasa dia yang membuat dia merasa bersalah, mengakibatkan dirinya menjadi seperti ini, seperti itu. Itu harus dihindari. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencana untuk mengatasi masalah ini? Ini posisi kontrol yang dimana, Bapak Ibu? Apa rencanamu? Manajer, ya betul. Seperti tadi kasus naik, Bu Reni akan bertanya, apa alasanmu melakukan hal ini? Itu adalah posisi sebagai manajer. Lanjut ini. Nah, sekarang kita masuk dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada, semisal tadi ada masalahnya Naim akan kita panggil. Setelah itu dia akan kita ajak ngobrol. Kita tanya, apa kesalahan Naim? Lalu Naim akan menjawab, karena saya memaksa meminta makanan pada teman saya. Kamu tahu apa kesalahan yang kamu lakukan? Dia akan menjawab tahu. Lalu lanjut kita lakukan dengan kita tanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kira-kira kamu langgar Naim? Dalam segala diskusi ini akan menyelesaikan masalah seperti itu. Setelah menanyakan keyakinan, Naim tahu dia tidak menghormati teman, dia tidak disiplin. Lanjut, sebagai guru kita akan lanjut dengan mengatakan bagaimana cara mengatasinya. Mari kita cari solusi bersama-sama Naim. Itu merupakan contoh penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu ada proses dialog dengan anak didik kita, menanyakan sebabnya, kemudian kita memberikan solusi dan membuat dia menjadi tenang, memberikan kata-kata yang membuat dia tetap semangat untuk belajar kembali bersama teman-temannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika seorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal lain bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Lanjut ini. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi yang saya ambil contoh menanyakan kesalahannya Naim tadi, kamu pasti punya alasan melakukan hal seperti itu. Ini adalah proses segitiga restitusi. Lanjut begini. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa yang tadi sudah dilanggar oleh Naim? Kenapa kalau kamu melakukan memaksa mengambil makanan teman itu keyakinan apa yang kamu langgar? Yang sudah sah, dia akan memberikan jawaban. Apa yang dia percayai nilai yang telah disepakati bersama pada saat di dalam kelas. Sekarang kita akan masuk dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kalau sering kita lakukan itu hampir mirip dengan peraturan. Akan tetapi keyakinan kelas ini lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti peraturannya. Keyakinan kelas adalah kepercayaan nilai-nilai yang diyakini. Peraturan adalah tatanan yang dibuat oleh seseorang untuk dipatuhi oleh beberapa orang atau kelompok yang terkait. Jadi daripada peraturan akan merasa nyaman apabila anak-anak itu kita ajak untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas itu kita sepakati bersama
bersama dari apa masalah yang ada dalam anak-anak. Akhirnya muncul anak-anak memberikan masukannya dan akhirnya terbentuk sebuah kegiatan kelas yang harus diikuti oleh semua anggota dalam kelas mereka. Dan apabila ada salah satu anak didik yang melanggar, kita tinggal memberikan tadi kegiatan kelas yang mereka buat yang telah kamu melanggar seperti ini, berarti kamu konsekuensinya harus seperti ini. Apabila melanggar kedisiplin, berarti kamu harus bagaimana. Jadi kita tidak sebagai penghukum ataupun pembuat merasa bersalah. Lanjut beliau. Pembentukan kegiatan kelas ini bersifat abstrak. Juga pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, mudah diingat, diikuti dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat pembuatan kegiatan kelas. Penerapan proses pembuatan kegiatan kelas yang pertama yaitu berdiskusi tentang kelas impian yang mereka inginkan. Yang kedua, setiap siswa menuliskan kelas impian di sticky note dan meninggalkan di papan tulis. Yang ketiga, merumuskan kesepakatan kelas. Jadi apa yang didapat tadi kita rumuskan. Lalu berikutnya begini. Nah, setiap siswa menandatangani hasil kesepakatan kelas tadi dan menempelkan hasil kesepakatan kelas tadi di dinding kelas mereka masing-masing. Nah, sampai di penghujung Bapak Ibu, ternyata di akhir episode tadi berakhir pada keyakinan kelas. Mungkin itu paparan yang bisa sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu ataupun masukan, saran dan kritik untuk kita terapkan nanti pada saat kita membuat budaya positif di sekolah kita? Bu Nansih mungkin mau memberikan tanggapannya. Ya, terima kasih Bu Dharma atas paparannya dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Untuk saya pribadi, saya menjadi lebih banyak pengetahuan ya, pemahaman saya tentang bagaimana cara mendidik anak, dan insya Allah nanti akan saya usahakan untuk diterapkan ke anak-anak. Ya, memang harus kita usahakan ya, kita terapkan ke anak-anak. Semoga nanti bisa berdampak positif bagi anak-anak, terutama kemudian bagi kita sebagai pendidik dan juga sekolah. Dan untuk tadi yang terakhir kan kesepakatan kelas. Saya rasa itu juga perlu karena itu kan hasil kesepakatan dari anak-anak sendiri. Jadi konsekuensinya itu juga mereka yang buat. Jadi mau tidak mau mereka juga yang harus melakukan itu. Kalaupun akhirnya mereka melanggar, itu pun juga sanksinya mereka sendiri yang menentukan. Itu sangat bagus sekali dan terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nansih atas tanggapan dan masukannya. Memang keyakinan kelas ini harus kita buat Bapak Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus mempunyai kesepakatan kelas itu, di mana nanti apabila terjadi masalah pada anak-anak yang melanggar dari kesepakatan itu tadi, kita tidak sebagai penghukum, tetapi kita lebih pada konsekuensinya. Jika anak itu melanggar satu dari keyakinan kelas tadi, dia tidak akan sakit hati apabila dia menerima konsekuensi dari kesalahan dia. Kira-kira masih semangat ya Bapak Ibu? Semangat kita terapkan. Ya, semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu paparan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.